saya Tolapi, NIM G7012166 dari kelas A, jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit seputaran dari farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari salah satu obat, yaitu obat simvastatin. Sebelum lebih jauh, kita perlu tahu apa sih itu simvastatin. Nah, simvastatin adalah obat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida serta meningkatkan jumlah kolesterol baik atau HDL di dalam darah. Dengan demikian, resiko terjadinya komplikasi akibat kolesterol tinggi seperti serangan jantung atau stroke akan menurun. Simvastatin merupakan obat penurun kolesterol golongan statin. Untuk mengendalikan kadar kolesterol, penggunaan simvastatin perlu diimbangi dengan pola hidup sehat seperti menghindari makanan tinggi lemak, menjaga atau menurunkan berat badan agar ideal, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. Simvastatin bekerja dengan menghambat enzim HMG CoA reduktase secara kompetitif. Enzim ini mengubah HMG CoA menjadi mevalonat yang merupakan tahap pertama dari sintesis kolesterol di dalam sel. Simvastatin akan berikatan pada domain katalitik HMG CoA reduktase secara kompetitif dan reversibel dan mencegah HMG CoA berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut. Melalui penghambatan HMG CoA reduktase, simvastatin mencegah produksi kolesterol endogen. Berkurangnya konsentrasi kolesterol dalam hepatosit memicu upregulation ekspresi reseptor LDL yang mendorong uptake LDL dan prekursor LDL dari sirkulasi sistemik. Dapat disimpulkan bahwa kerja simvastatin dalam menurunkan kolesterol tidak hanya sebatas penurunan biosintesis kolesterol, namun juga melalui clearance LDL dari plasma. Simvastatin juga mengakibatkan terhambatnya sintesis ApoB100 di hati dan berkurangnya sintesis dan sekresi lipoprotein yang kaya trigliserida. Secara keseluruhan, efek simvastatin pada profil lipid adalah menurunnya kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, dan meningkatnya kolesterol HDL. Sebelum kita masuk di farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat simvastatin, kita perlu tahu apa itu farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Farmasetika adalah cabang ilmu farmasi yang berkaitan dengan pengembangan, formulasi, produksi, dan penggunaan obat-obatan. Bidang farmasetika mencakup berbagai aspek, mulai dari penelitian bahan baku obat hingga proses formulasi obat yang aman dan efektif untuk digunakan oleh pasien. Tujuan utama dari farmasetika adalah untuk memastikan bahwa obat-obatan yang diproduksi memiliki kualitas yang terjamin, keamanan yang teruji, serta efektivitas yang optimal dalam pengobatan penyakit. Farmakokinetik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh setelah obat tersebut diberikan kepada seseorang. Ilmu ini mencakup penyerapan obat oleh tubuh, distribusi obat ke berbagai jaringan dan organ, metabolisme obat di dalam tubuh, serta eliminasi obat dari tubuh. Farmakokinetik membantu dan memahami bagaimana tubuh memproses obat, seberapa cepat obat bekerja, seberapa lama obat bertahan dalam tubuh, dan bagaimana dosis obat harus disesuaikan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Dan farmakodinamik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari interaksi obat dengan target biologis dalam tubuh dan efek yang dihasilkan oleh interaksi tersebut. Ilmu ini mencakup pemahaman tentang bagaimana obat bekerja dalam tubuh, mekanisme aksi obat, serta efek farmakologi yang dihasilkan oleh obat tersebut. Farmakodinamik
membantu dalam memahami efek terapeutik dan efek samping dari obat, serta bagaimana obat tersebut mempengaruhi sistem biologis di dalam tubuh. Sekarang kita masuk di farmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamik dari obat simvastatin. Yang termasuk dalam aspek farmasetika obat simvastatin ada bentuk sediaan, di mana bentuk sediaan simvastatin tersedia dalam bentuk sediaan tablet oral yang dapat diminum. Tablet simvastatin biasanya tersedia dalam berbagai kekuatan dosis, seperti 10 mg, 20 mg, 40 mg, dan 80 mg. Untuk stabilitas simvastatin biasanya disimpan pada suhu ruangan yang stabil dan terlindung dari cahaya langsung, kelembaban, dan suhu yang ekstrim. Kondisi penyimpanan yang tidak tepat dapat mempengaruhi stabilitas simvastatin dan mengurangi efektivitas obat tersebut. Untuk pengemasan simvastatin biasanya dilakukan dalam bentuk tablet yang dikemas dalam blister atau botol kemasan. Tablet simvastatin biasanya diberi label dengan informasi mengenai nama obat, dosis, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penggunaan. Untuk dosis dari simvastatin, dosis awal, dosis 10 mg per hari diberikan pada malam hari. Dosis awal untuk pasien dengan hiperkolesterolemia ringan sampai sedang, dosis 5 mg per hari. Untuk pengaturan dosis dilakukan dengan jarak tidak kurang dari 4 minggu sampai maksimal 40 mg per hari diberikan pada malam hari. Simvastatin harus disimpan pada suhu ruangan antara 20 sampai 25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya langsung, kelembaban, dan panas. Obat ini disimpan dalam wadah yang rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak. Hindari menyimpan simvastatin di kamar mandi atau tempat yang lembab karena kelembapan dapat merusak obat. Kemudian, farmakokinetik dari obat simvastatin. Simvastatin diabsorpsi secara oral sebagai prodrug lakton yang akan mengalami reaksi hidrolisis menjadi bentuk aktif berupa asam hidroksil dengan bioavailabilitas sebesar 5%. Absorpsi simvastatin tidak dipengaruhi oleh makanan. Kemudian, simvastatin yang merupakan statin lipofilik terdistribusi melalui mekanisme difusi pasif. Lalu, simvastatin dimetabolisme oleh enzim sitokrom CYP3A4 di hati menjadi metabolit aktif berupa hidroksisimvastatin, hidroksimetil simvastatin, dan eksometilen simvastatin. Simvastatin diekskresikan utamanya melalui empedu dengan waktu paruh simvastatin selama 3 jam. Kemudian, farmakodinamik dari obat simvastatin. Simvastatin merupakan golongan obat statin yang secara kompetitif menghambat 3-hidroksi 3-metil-glutaril koenzim A atau HMG-CoA reduktasa, enzim yang terlibat dalam sintesis kolesterol di hati. Inhibisi enzim ini akan menyebabkan penurunan kadar kolesterol total, low density lipoprotein atau LDL, apolipoprotein B, dan trigliserida atau TG, peningkatan konsentrasi LDL dan TG, serta rendahnya kadar HDL pada plasma dapat menjadi faktor resiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular. Sehingga dengan menurunnya kadar LDL dan TG, simvastatin dapat mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas dari penyakit kardiovaskular. Demikian penjelasan saya dari farmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamik dari obat simvastatin. Semoga penjelasan yang saya berikan menjadi ilmu baru dan informasi baru bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.